semuanya, perkenalkan saya Marsha Oktaviani dan saya dari kelas 12 L. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi akuntansi, yakni jurnal penyesuaian dan juga neraca lajur atau kelas kerja. Selamat menyaksikan. Baik, berikut adalah data mengenai jurnal penyesuaian atau biasa disebut sebagai data neraca saldo per 30 Maret 2023. Nah, pada data neraca saldo ini terdapat beberapa akun, yakni yang pertama ada akun kas, gedung, peralatan, modal, prive, utang, pendapatan jasa, biaya gaji, biaya air, dan juga biaya listrik. Nah, berikut tampilan dari data neraca saldo tersebut. Nah, berdasarkan neraca saldo di atas didapatkan 4 data penyesuaian per 30 Maret 2023. Yang pertama, air dibayar tanggal 12 Maret untuk 1 bulan. Yang kedua, pendapatan diterima tanggal 20 Maret untuk 1 bulan. Yang ketiga, gaji yang harus dibayar. Lalu yang terakhir, listrik dibayar tanggal 18 Maret untuk 1 bulan. Nah, berdasarkan data penyesuaian yang telah saya bacakan, saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana membuat jurnal penyesuaian dari data neraca saldo yang belum sesuai tersebut. Nah, berdasarkan data penyesuaian per 30 Maret 2023, yang pertama kita akan mencakar air dibayar tanggal 12 Maret untuk 1 bulan. Lalu setelah itu kita nulis mengapa saya menulis di sini 12 bulan 4, karena air yang harus dibayar itu untuk 1 bulan. Nah, tanggal 12 di bulan 3 itu sama dengan 1 bulannya itu sampai dengan tanggal 12 bulan 4. Maka di sini saya menulis 12 bulan 4. Lalu kita cakar tanggal 12 ke tanggal 30 itu 30 kurang 12 itu 18, maka 18 hari. Nah, 18 hari ini kita bagi dengan 30 hari, lalu dikali dengan jumlah air yang terdapat pada neraca saldo tadi, yaitu sebesar 300.000. Maka ditulis. Nah, di sebelah sini, di dalam kotak ini kita tulis biaya air. Nah, lalu biaya airnya 30 dibagi 300 dikali dengan 18 itu sama dengan 180.000. Lalu yang kedua, terdapat air dibayar di muka, karena data penyesuaian tadi diketahui air dibayar di muka, maka kita tulis di sini air dibayar di muka. Lalu sama seperti mencari biaya air tadi, kita juga kurangkan tanggal 30 ke tanggal 12 itu kan tanggal 30 ke tanggal 12 itu kan 12 hari, maka 12 dibagi dengan 30 dikali lagi dengan nilai biaya air pada neraca saldo, yaitu 300.000. Nah, ini hasilnya 120.000. Berdasarkan hasil cakaran tersebut, maka didapatkan biaya air sebenarnya itu bukan 300.000 melainkan 180.000. Maka air dibayar di muka itu berjumlah 120.000. Maka 300.000 kita kurangkan menjadi 120.000. Maka yang diambil itu air dibayar di muka. Kita tulis di sini keterangannya, air dibayar di muka dan biaya air. Sini kita tulis air dibayar di muka. Lalu di sini kita tulis jumlah dari air dibayar muka tadi, yaitu 120.000. Nah, biaya airnya kita kurangkan dengan 120.000 tadi sehingga mendapatkan 180.000. Maka kita tulis Lalu yang kedua ada data penyesuaian pendapatan diterima tanggal 20 Maret untuk 1 bulan. Cara cakarnya tadi sama dengan cara cakar data penyesuaian sebelumnya.
Kita tulis seperti ini saja. Namun untuk tanggalnya itu berbeda. Nah, sudah ditulis seperti ini, lalu kita cakar dia punya nilainya. Tanggal 20 ke tanggal 30 itu sama dengan 10 hari. Maka 10 dibagi 30 lalu dikali dengan nilai pada neraca saldo tadi pada akun pendapatan jasa, yakni 24 juta. Maka ditulis 24 juta. Lalu kita dapat 10 dibagi 30 dikali dengan 24 juta itu hasilnya 8 juta. Begitupun sebaliknya untuk pendapatan diterima di muka, kita dapatkan tanggal 30 ke tanggal 20 itu sama dengan 20 hari, maka kita tulis 20 dibagi dengan 30 lalu dikali dengan nilai pendapatan jasa pada neraca saldo, yaitu sama 24 juta. Lalu kita kali bagikan, ini hasilnya 16 juta. Oke, kita sudah dapatkan pendapatan jasa yang seharusnya dan juga pendapatan diterima di muka pada tanggal 20 Maret untuk 1 bulan. Nah, berdasarkan hasil cakaran data penyesuaian kedua tadi, maka didapatkan pendapatan jasanya itu sebenarnya bukan 24 juta, melainkan hanya 8 juta, dan juga pendapatan diterima di muka itu sebesar 16 juta. Maka kita akan tulis pada jurnal penyesuaiannya seperti ini. Kita tulis di sini pendapatan diterima di muka karena pada data neraca saldo pendapatan jasanya itu terdapat di kredit, maka kita akan tulis pendapatan diterima, mengambil nilai pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini karena pendapatan jasanya di kredit, maka dia itu pindah ke kredit juga. Maka dia pindah ke kredit. Sedangkan pendapatan jasa yang asli ini kita pindah menjadi debit. Lalu yang ketiga, kita akan mencari data penyesuaian, yaitu gaji yang harus dibayar. Nah, diketahui bahwa gaji yang harus dibayar itu diketahui bahwa pada neraca saldo tadi biaya gajinya itu sebesar 1 juta. Nah, maka di sini karena tanggal dari data penyesuaian ini tidak diketahui, maka kita bagi dua saja. Dibagi dua saja biaya gaji tersebut pada neraca saldo. Maka hasilnya 1 juta dibagi dengan 2 itu sama dengan 500.000. Di data atau jurnal penyesuaiannya itu kita tulis data yang ketiga tadi, gaji yang harus bayar, kita tulis seperti ini. Karena gaji yang harus dibayar itu sebesar 500.000. Nah, pada neraca saldo biaya gajinya itu terdapat pada kredit. Terdapat pada debit, yaitu 1 juta. Maka biaya gaji di jurnal penyesuaian juga itu sama, berbeda, dia di kredit. Maka kita tulis di sini gaji yang harus dibayar itu pindah ke debit. 500.000. Sedangkan biaya gajinya sebesar 5.000. Lalu yang keempat, kita akan mencakar data penyesuaian yang ketiga, yakni listrik dibayar tanggal 18 Maret untuk 1 bulan. Cara cakarnya sama dengan cara cakar pada data penyesuaian pertama dan kedua juga, kita buat seperti di atas. Nah, sudah seperti ini, kita tulis di sini tanggal 18 ke tanggal 30 itu berapa hari? 12 hari, maka 12 dibagi 30 dikali dengan 400. Maka didapatkan hasilnya 160.
Lalu yang kedua, tanggal 30 ke tanggal 18 itu sama dengan 18 dibagi 30 dikali dengan 400.000. Maka didapatkan 240.000. Nah, berdasarkan hasil cakaran tadi, maka di jurnal penyesuaiannya kita tulis listrik dibayar di muka, karena biaya listriknya tadi di neraca saldo pada debit, maka di listrik dibayar di mukanya itu di debit juga. Sebesar, kita ambil nilai listrik dibayar di muka, yakni 240.000. Sedangkan biaya listrik itu sebesar 240.000 pada kredit. Nah, ini merupakan jurnal penyesuaian dari neraca saldo yang belum sesuai tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat neraca lajur atau kertas kerja dari jurnal penyesuaian. Nah, baik, berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya, kita akan membuat neraca lajur atau kertas kerja. Nah, cara membuat neraca lajur ini kita tulis kembali neraca saldo yang sudah ada sebelumnya. Nah, berikut adalah neraca saldo dari neraca saldo sebelumnya. Nah, lalu kita hadirkan jurnal penyesuaian. Kita tulis kembali tadi jurnal penyesuaian. Nah, di sini di jurnal penyesuaian tadi ada akun listrik dibayar di muka, air dibayar di muka, dan seterusnya itu belum ada, maka kita hadirkan akun-akun tersebut. Nah, kita hadirkan akun-akun tersebut, kita tulis di bawahnya di sini. Nah, lalu setelah kita menulis akun-akun yang belum ada di sini, kita akan menulis kembali data penyesuaian tadi di sini. Oke. Nah, baik, ini merupakan hasil jurnal penyesuaian yang telah ditulis ulang. Nah, pada jurnal penyesuaian ini teman-teman, atau penyesuaian pada neraca lajur itu, yang ditulis itu akun yang hanya adanya itu di jurnal penyesuaian yang sudah disesuaikan. Maka didapatkan tadi ada pendapatan jasa sebesar 16 juta pada debit, terus biaya gaji sebesar 500.000 pada debit, lalu biaya air sebesar 120 pada kredit, biaya listrik sebesar 240 pada kredit, lalu pendapatan diterima di muka sebesar 16 juta pada kredit, air dibayar utang gaji sebesar 500.000 di kredit, air dibayar di muka 120 di debit, dan listrik dibayar di muka sebesar 240 di kredit, di debit, Lalu yang berikutnya kita akan membuat akun NSP. Nah, akun NSP ini merupakan akun neraca setelah penyesuaian. Nah, neraca setelah penyesuaian ini untuk akun-akun yang ditulis itu akun yang ada pada neraca saldo dan juga neraca penyesuaian. Nah, pada neraca saldo dan neraca penyesuaian ini kita akan jumlahkan ataupun kurangkan. Jika dijumlahkan, akun yang sama, sedangkan jika dikurangkan itu akun yang berbeda. Antara debit dan debit, kredit dengan kredit, itu dijumlahkan, sedangkan debit dengan kredit itu dikurangkan. Nah, untuk mengetahui penempatan debit atau kreditnya, kita lihat nilai paling besar. Misalnya nilai paling besarnya itu di debit, maka isi di NSP-nya itu di debit. Nah, berikut saya akan tulis dia punya NSP-nya. Nah, ini merupakan kertas kerja pada NSP atau neraca setelah penyesuaian. Nah, sini saya tulis kasnya itu 100 juta karena tidak di jurnal penyesuaian juga tidak ada kas. Terus di gedung 200 juta, jurnal penyesuaian tidak ada. Lalu peralatan 200.000, jurnal penyesuaian tidak ada. Modal pun seperti itu, 227.600.
juta, lalu di price juga sebesar 500.000 karena di jurnal penyelesaian tidak ada. Lalu utang 50.800.000, lalu pendapatan jasa 24 juta dikurang dengan 16 juta itu sebesar 8 juta pada kredit. Mengapa di kredit? Karena lebih besar nilainya, itu lebih besar kredit dibandingkan dengan debit. Lalu yang berikutnya ada biaya gaji. Nah, biaya gajinya itu sebesar 1.500.000. Kenapa 1.500.000 pada debit? Karena akun yang karena ini merupakan penjumlahan dari akun yang sama, yaitu debit dengan debit. Maka dijumlahkan menjadi 1.500.000. Lalu yang berikutnya ada biaya air sebesar 300.000 pada neraca saldo, dan pada jurnal penyelesaian sebesar 120.000. Nah, akunnya berbeda ini. Baik teman-teman, sekian saja video pembelajaran dari saya. Terima kasih.